simple. Jadi Miss Rita wants you to pay attention on my finger. Jadi kamu perhatikan fingernya Miss Rita ya. Miss Rita would like to say this, and then you just pay attention on my finger. And then when Miss Rita said that, touch your finger, atau touch your nose. Tapi Miss Rita kan pegangnya ini, forehead gitu ya. Jangan melihat Miss Rita dari gerakannya. Ini melatih kamu konsentrasi. Jadi nanti kan ketika Miss Rita gini ya, pertama pay attention on my finger. Perhatikan fingernya Miss Rita ya. And then Miss Rita gonna say, okay, pay attention please and touch your mouth. Nah, kamu harus jarimu itu jangan di sini ya. Meskipun Miss Rita prakteknya gini, ya, kamu harus tidak boleh terdistract. Paham ya? Lah, nanti yang salah gerakan, truth or dare. enggak ya, cuman kita ngelatih konsentrasi aja. Oke, be ready. Jocelyn, Josephine, are you ready? Josephine, are you ready? Jessie, okay. Pay attention on my finger. Okay. Remember, pay attention. Inhale. Exhale. Okay. Now starting from Jeremy. Remember one of your friends' name and then say hello and then ask a question to your friends. Louder please. Devano. Louder please. I'm fine. Then, have you eaten your breakfast? Louder, please. Which picture that represent your feelings today? Gambar mana sih yang mewakili perasaanmu hari ini? Ada beautiful girl, ada orang yang ada the little girl with ya toh. Ada lagi yang cowok di depan laptop, ini board gitu ya. Ada lagi yang dog. Nah itu. Which one is represent your feelings? Ya. Diisi dulu yuk, Miss Rita tunggu. Nah, sambil bisa perlihatkan resultmu. Wah, ada yang dog. Ada yang pengen jadi dog. Ini kenapa ini? Mostly Number 7 yang feel bored ya. Banyak yang bored ya. Ini kenapa ini kok gambarnya banyak yang bored di depan laptop gitu ya. Oke. Ada yang banyak juga yang nervous. Ada 3 orang. Ada yang lazy dog nih ya. Ada yang dog tapi lazy lying on the chair. So my question to the student who write down and choose the dog. Tadi siapa yang memilih dog? Anjingnya siapa tadi? Adakah di sini? Yang memilih dog tadi ngeklik gambar dog. Siapa ini? Kalau ngaku aja lo ya, ini harus telling the truth lo ya. Oh ya, kamu yang mana? Oh yang gitu, coba open mic supaya bisa terekam di sini. Oh nggak bisa, oke. Hogi ya, Yogyawan ya. Oke, why? Have you found the materials? Yes, of course. Okay. Have you decided the coordinator of this group? Yes, of course. Thank you, very nice appearance. Bagus sih tampilannya. Oke. Cantik-cantik kan? Yes. Thank you, Miss Rita, for the time. Good afternoon, Miss Rita and friends. We are from Group 2 Cerpen. There are me,
Anastasia Jesse Onika, 11 Science 1 number 2, Antonia Dinda Tanaya, 11 Science 1 number 4, Mario Divo Wardana, 11 Science 1 number 16, Zevania Anggun Putri, 11 Science 1 number 24, and last, Satrio Adi Gunawan, 11 Science 1 number 25. Okay, before we start the presentation, if you are happy, please give me heart reaction. Come on, guys. I'm happy because you are very spiritful. Okay, next. Okay, thank you, Ms. Rita and friends. We will start our presentation. For Satrio, time is yours. Trip to Yogyakarta. There were 4 children named Ranu, Martin, Aryani, and Ayu. They've all been friends since childhood until now. Although they have Oh yeah, okay. Oh, Andreas. Okay. Good afternoon, Miss Rita and friends. We from Group 6 with Comic Product will present the result of our group discussion. Previously, my name is Edo Kurniawan from 11 Science 1, number 1. And I am Andreas Nelson Wicaksono from 11 Science 1, number 3. This is a comic product that we made with procedure text in it. Here there are 3 pages consisting of the title and page 1 and 2. Tells about 2 brothers who are on vacation at the beach while capturing the moment by taking pictures. Then they want to upload one of the photos that looks good to their Instagram. Because they don't know how, so they see the method on the internet with the title How to Post Picture on Instagram. Finally, they can upload their photos and get more than 100 likes. Next will be read by Edu. Social function or purpose. The purpose of the text is to explain to the reader how to post picture on Instagram by following the written steps preciously on. Hello, Miss Rita. My name is Karuna Shanita Putri from 11 Science 3, number 6. I will present the result of analysis of procedure text that I chose. I choose TikTok product, and this is the procedure text that I got. The purpose is to tell the audience how to make jelly milk ice. Generic structure. Goal: how to make jelly milk ice. Material: strawberry, Nutri-Gel, fruity acid, sugar, water, glass, Tupperware, knife, pan, and little spoon. Step 1. Pour 2 cups of water into the pot. 2. Put the Nutri-Gel into a pot that already contains water. 3. Then add sugar 4 tablespoons. 4. Stir well until dissolved and boil. 5. Turn on transfer. But because it's only a video, so I just skip it. So much explanation from me. Thank you. Nielsen Group because they made their own comic. I feel happy because I can listen all presentation. The presentation of 3 group are wonderful. As a student, I think my friend are confident and it doesn't look like they are nervous. Mantap bang. Nah, ini sopo ya? Ini mesti yogi bahasanya kayak ini. Elisa Brenda, from today's presentation, the best presentation in Elsa Group. Selamat pagi Pak Edi, Bu Listiani, dan guru-guru hebat. Hari ini saya akan melakukan refleksi tentang praktek pembelajaran diferensiasi yang sudah saya terapkan di SMA Pangudilur Santo Yosef Surakarta. Ketika saya mencoba menerapkan pembelajaran ini di kelas, perasaan saya merasa senang.
dan sekaligus tertantang. Karena apa? Yang jelas pembelajaran yang dulunya saya lakukan adalah pembelajaran yang tidak melibatkan kompetensi sosial emosional. Tapi setelah saya belajar dari materi ini, ternyata di sini saya diajarkan bahwa pembelajaran ini harus istilahnya mengajak anak dan memberikan kebebasan anak untuk melakukan pembelajaran sesuai dengan bakat minatnya. Tantangan saya ketika saya melakukan praktek ini ternyata membuat RPP itu tidak semudah yang saya bayangkan. Jadi saya harus melihat beberapa unsur yang harus saya masukkan, di mana saya harus mengajak anak untuk merefleksikan pembelajaran, untuk menstimulus anak melakukan teknik stop, dan juga untuk intens terhadap pelajaran. Itu juga tidak mudah. Menggunakan prinsip pembelajaran RPP diferensiasi dan tentunya sudah menggabungkan prinsip KSE. Kemudian kesulitan yang saya alami adalah ketika saya memberikan sebuah angket profil belajar anak. Ternyata tidak semua anak itu memiliki profil belajar yang sama. Ada yang auditori, ada yang kinestetik, dan itu juga merupakan tantangan bagi saya untuk memilah-milah. Yang awalnya pembelajaran itu sangat mudah ketika kita menyamaratakan. Sekarang seorang guru harus dituntut untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Jadi memberikan pembelajaran yang tentunya sesuai dengan apa yang mereka gamari. Kemudian ketika saya di tahap awal harus merancang pembelajaran yang mengajak anak untuk fokus pada kegiatan mindfulness, itu juga menarik juga untuk saya karena saya mencoba mengkreasikan banyak metode, mulai dari pembelajaran dengan teknik saya putar film, kemudian mengajak anak untuk memikirkan apa sih refleksi dari film tadi. Kemudian ada juga yang dengan teknik saya menggunakan polling, gitu. Perasaan mereka gimana? Senang nggak pelajarannya? Rasanya happy nggak memulai pelajaran seperti itu? Ada juga yang dengan teknik ice breaking, seperti kegiatan yang terakhir saya lakukan. Saya mengajak anak untuk konsentrasi pada yang saya lakukan begini. Kemudian saya minta, oke, pegang tangannya. Tapi tangan saya di sini. Nah, ini juga melatih konsentrasi dan fokus pada pembelajaran. Mereka happy. Kemudian ada satu lagi yang saya sendiri agak-agak malu juga ya, karena ini kegiatannya online kelas. Kemudian saya minta untuk konsentrasi, tarik nafas. Nah, itu yang saya jarang lakukan karena bagi saya itu saya senang membuat pembelajaran itu yang cheerful. Ternyata untuk teknik pembelajaran ini, teknik stop atau teknik mindfulness itu juga merupakan salah satu yang guru wajib coba dan lakukan supaya anak-anak fokus tidak hanya dengan hura-hura, hype-hype saja, tapi anak-anak bisa fokus masuk ke dalam pembelajaran dengan teknik pengendapan. Itu keren banget. Nah, untuk teknik refleksi, ini yang kadang kita sebagai guru pokoknya belajar aja ya, tanpa refleksi. Nah, itu sangat bagus. Karena kita sebagai guru juga tahu, oh ternyata anak-anak dengan pembelajaran ini, seperti kemarin kan presentasi dengan sesuai dengan bakat minat mereka. Ada yang TikTok, ada yang mereka juga presentasi pakai cerpen. Nah, itu ada yang presentasi juga pakai vlog dan lainnya. Ternyata mereka senang dengan teknik itu. Jadi mereka merasa bahwa mereka belajar dari temannya. Ketika presentasi, kagum dengan presentasi temannya. Dan satu hal yang saya terapkan ke anak-anak, bahwa ketika anak-anak presentasi, saya mewajibkan anak-anak itu untuk mengapresiasi ya, tidak menjudge mereka dengan appearance-nya, tapi saling mendukung. Lah ternyata itu juga menguatkan karakter anak untuk saling menghargai, saling menghormati. Nah pokoknya keren punya. Dan yang harus saya lebih belajar lagi adalah terutama untuk pengelolaan RPP dan pengelolaan di kelas. Konsistensi saya dalam melakukan RPP diferensiasi ini dituntut, tidak hanya skop ini saja. Saya ini mencoba lagi dengan teknik-teknik diferensiasi di tema-tema selanjutnya, dengan harapan ini menjadi budaya bagi saya, sehingga saya sendiri
jadi lebih aware, oh ternyata yang diperlukan anak-anak itu seperti itu. Dan menurut saya kalau ditanya efektif enggak pembelajaran diferensiasi, sangat efektif, cuman memang butuh waktu dan semangat guru untuk mau mendengar anak dan mau berbagi. Komunikasi asertifnya juga harus jalan. Karena jika kita ingin enaknya saja, pembelajaran akan cepat berlangsung, tapi tidak long lasting di memori. Tapi ketika kita mencoba memberikan yang terbaik untuk anak, mereka pasti akan mengenang apa yang kita berikan pada anak-anak. Ya, istilahnya apa yang kita tinggalkan bagi anak semoga menjadi kenangan yang baik dan menjadi memori yang indah nantinya. Oke, terima kasih. Semoga saya tetap sebagai guru penggerak tetap semangat untuk menjalankan RPP diferensiasi yang mengandung prinsip KSP ini ya. Harapan saya juga bisa mengajak teman-teman saya di luar CGP untuk juga mengikuti pembelajaran yang saya terapkan di kelas. Oke, terima kasih. Semangat belajar dan berbagi. Salam guru penggerak.